Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebagai bangsa pejuang dan bangsa yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Muhammad Jafar Hafsa, Wakil Ketua Umum, Bapak Andi Ansar Cakrawijaya, Wakil Ketua Umum, Bapak Profesor Teguh Abdullah Sani, Wakil Ketua Umum, Ibu Profesor Riri Fitrisari, Wakil Ketua Umum. Ibu, waktu itu kita masih aktif di tentara, dan waktu itu Tentara Nasional Indonesia masih memiliki apa yang disebut peran dui fungsi. Jadi TNI merasa sebagai waktu itu tentara pejuang, tentara nasional dan tentara rakyat, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat dirasakan oleh TNI, karena TNI adalah anak kandung dari rakyat itu sendiri. Karena itu, waktu itu banyak yang tidak setuju dengan lahirnya ICMI. ICMI dituduh sektarian. ICMI dicurigai tidak Pancasilais dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya kira waktu itu alhamdulillah akhirnya ICMI terbentuk dan ICMI cukup berperan dalam kehidupan bangsa dan negara. Saya juga merasa memiliki hubungan khusus dengan Pak B.J. Habibie. Waktu itu kami generasi muda pada saat itu mengagumi Pak B.J. Habibie, karena Pak B.J. Habibie adalah putra Indonesia yang belajar di luar, bukan sebagai kultus individu. Dan memang ternyata demikian. Sejarah membuktikan bahwa pada saat itu Pak B.J. Habibie berhasil membuktikan bahwa bangsa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Bangsa Indonesia bisa membuat hasil-hasil engineering yang rumit dan canggih, dan itu adalah sebetulnya wujud dari perjuangan negara ingin merdeka, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan di sini, mungkin pangkat saya waktu itu letkol atau kolonel, pada hari pesawat kita pertama CN-235, kalau tidak salah namanya waktu itu diberi nama oleh Pak Harto Tetuko. Pada hari Tetuko terbang, air mata saya keluar. Air mata saya keluar. Saya bangga bangsa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Karena saudara-saudara sekalian, tidak ada masalah. Kita harus disiplin, kita patuh. Jadi
cara saya adalah saya membagi buku saya kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dibaca. Jadi buku itu bisa mengikuti alur pikir saya. Dan buku yang terakhir baru selesai kurang lebih 5 hari yang lalu. Jadi forum ini adalah forum salah satu yang pertama menerima buku itu. Ya. Jadi dengan demikian saya bisa mengambil intisarinya. Ada beberapa intisari yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara, kalau kita tidak tahu masalah, kalau kita tidak tahu apa diagnosa terhadap kekurangan di badan kita, tidak mungkin kita sehat. Yang saya perhatikan adalah bangsa kita, elit kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita. Kita juga kadang-kadang tidak mengerti sejarah kita sendiri. Saudara-saudara, inti masalah yang saya melihat, the real di Partai Golkar 20 tahun yang lalu. Saya mengatakan dari tahun 2004 bahwa ekonomi neoliberal keliru dan sudah terbukti gagal. Dan ternyata benar, tahun 2008 Oktober, kalau tidak salah Oktober 19, itu adalah yang disebut hari Senin, Black Monday, crash di barat, crash, bank-bank crash. Kita dulu mengalami 98, dia 2008. Semua bank besar crash, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Apa tindakan negara barat? Tindakan negara barat adalah bail out. Semua bank dan semua perusahaan dibantu oleh negara. Waktu kita crash 98, saya lihat dengan mata saya sendiri. Ini bangsa inlander kita dianggap lebih rendah dari anjing. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di India, di mana-mana kaum imperialis itu yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, intisari selanjutnya adalah ini sama juga. Di India begitu, dogs and Indians are not allowed. Gak boleh masuk. Jadi itu intisari selanjutnya bahwa saudara-saudara sekalian, ternyata ada ilmu bernegara. Ilmu bernegara. Nah, ilmu ini kadang-kadang saya melihat elit Indonesia kurang mau pelajari. Ilmu bernegara itu di banyak sekolah universitas itu disebut adalah national. Kekuatan nasional terdiri berapa elemen. Dan kita punya semua itu. Geografi, negara sangat luas sebesar Eropa. Demografi, keempat terbesar di dunia. Sumber daya alam, ke-8 terkaya sumber alam di dunia. Ekonomi kita akan menjadi ke-6, ke-7 di dunia dalam waktu dekat. Politik, nah ini bisa nggak kita kerjasama? Militer, apa kita punya militer yang kuat atau tidak? Psikologi dengan budaya korupsi, apa kita biarkan tipu menipu, berkhianat, ya kan? Pagi tempe, sore tahu, malam gado-gado, ya kan? Tidak ada prinsip. Yang penting saya untung. Yang penting saya, yang penting kelompok saya, yang penting partai saya. Tidak mengerti bahwa yang penting harusnya bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya. Selanjutnya, intisari selanjutnya adalah suatu adagium yang diajarkan di salah satu peradaban kerajaan yang sangat sukses di dunia ini. Hanya ada 9 ajaran untuk semua bupati gubernur Ottoman. Karena negara-negara
Islam mungkin tentaranya kurang kuat. Yang pertama kami undang Prof. Jamaluddin Jompa untuk menyampaikan pertanyaan 30 detik. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan, terima kasih. Saya sebenarnya terlena tadi, sampai saya lupa kalau saya harus bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prabowo, saya di sini Pak. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin. Sesungguhnya tadi saya terlena sehingga lupa apa yang saya mau tanyakan. Fenomena bahwa Indonesia itu kaya luar biasa. Saya keliling dunia presentasi tentang kekayaan laut Indonesia. Kita itu the center of marine biodiversity of this planet. Tapi di sisi lain Pak, kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah di kawasan pesisir, di kawasan pulau-pulau kecil. Sehingga ada ironi dalam keberlimpahan. Ini memerlukan sesuatu yang memerlukan leadership yang kuat sehingga potensi ini bisa termanfaatkan. Tapi kalau saya lihat sampai saat ini, 77 tahun kita merdeka, 78 tahun, berapa sekarang ya? 78. Itu masih lagunya begitu terus Pak. Kemiskinan terus di wilayah pesisir yang kaya ini. Sehingga memerlukan leadership yang kuat, kita harus berbasis teknologi, kita berbasis sains. Tapi apa yang terjadi saya lihat kadang-kadang tidak, pemerintah itu masih kurang menggunakan science and evidence based policy. Sehingga kita bisa lihat sektor kelautan perikanan itu teknologinya sangat rendah Pak. Sangat rendah. Ini memerlukan strong leadership dan mudah-mudahan Pak Prabowo insya Allah kalau jadi presiden bisa menempatkan the right man on the right place. Sehingga tidak salah di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang seperti kita lihat selama ini. Makasih, mohon maaf. Baik, terima lebih kasih. dari 30 Yang kedua, pada Profesor Muhammad Najib, Pak Ketum. Prof. Najib, mana? Prof. Najib, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunci persoalan bangsa kita adalah persoalan SDM, Pak Prabowo. Jadi, kalau dulu teorinya bahwa negara maju itu tergantung dari kekayaan alam. Tapi kemudian perkembangan berikutnya itu tidak berlaku bahwa negara maju tergantung dari orangnya. Nah, sekarang ini kita sering belum maju karena persoalan SDM. SDM tadi rendah, kemudian juga kekayaan alam banyak di lari ke luar negeri, itu semua persoalan SDM. Tetapi kadang-kadang kalau kita bicara SDM, banyak kawan-kawan perguruan tinggi menjawab kita tidak kekurangan SDM. Para ahli banyak, dari ITB ada, IPB ada, ahli semua ada. Tapi persoalan kebijakan juga. Nah, yang pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden terkait dengan penguatan kualitas SDM dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi Indonesia yang mandiri. Terima kasih. Yang terakhir, satu lagi Pak, satu lagi. Pak Andi Faisal Bakti, kami silakan. Beliau Direktur SIDES, Pak. Terima kasih Pak Ketum. Singkat Pak. Pak Prabowo yang saya hormati, singkat, padat, dan bermanfaat. Ya. Yang pertama, tentang dekadensi moral. Tentang hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. KKN banyak sekali yang melanggar tapi tidak diselesaikan. Bagaimana komitmen Pak Prabowo tentang ini, dan pendidikan kita ternyata juga sangat rendah. 60% pemilih kita itu hanya tamatan SD. Lalu kemiskinan, Pak, terakhir kemiskinan yang disampaikan oleh pemerintah sekarang itu hanya 9 juta. Tapi data yang pernah saya dengarkan dari Pak Prabowo sendiri itu hanya 9 juta kakak, berarti dikali 4, dikali 5 itu bisa banyak sekali orang miskin di Indonesia. Bagaimana tadi menyelesaikan soal ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada 3 penanya dan ada waktu buat Pak Prabowo 15 menit untuk jawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama tentang kekayaan kita di laut,
tetapi kemiskinan melanda nelayan kita di pesisir. Benar sekali, ini yang saya katakan bahwa masalahnya adalah masalah sistemik. Masalah adalah pendekatan falsafahnya. Falsafah neoliberal yang selama ini kita menguasai kita adalah tidak mungkin bawa kesejahteraan, karena faham kapitalisme neoliberal adalah hanya mengutamakan keuntungan swasta pribadi. Ini kita tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati. Tapi filosofinya, pendekatan nation building adalah harus ada keberpihakan pemerintah, keberpihakan untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak bisa kita serahkan kepada pasar. Faham neoliberal mengatakan bahwa biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak. Pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan yang terbukti keliru. Di barat saja neoliberal sudah ditinggalkan. Pemimpin-pemimpin barat sudah meninggalkan. Hillary Clinton sendiri 2015 mengatakan nggak bisa trickle down economics. Jadi neoliberal itu mengatakan biarlah yang kaya segelintir di atas 1%, lama-lama kekayaan itu akan trickle down, akan menetes ke bawah. Ini teori itu. Masalahnya menetesnya itu pelan-pelan, 300 tahun baru sampai ke bawah, kita sudah mati semua. Amerika saja ninggalin sekarang. Hanya di Indonesia nggak tahu, saya nggak tahu ya, maaf. Sarjana-sarjana ekonomi kita kok terlambat. Lanjut, selain Hillary Clinton, mantan ketua IMF sendiri mengakui ekonomi menetes ke bawah, meningkatkan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Ini yang ngomong Christine Lagarde. Tapi itulah bangsa Indonesia, kalau yang ngomong orang Indonesia dicemoohkan. Kalau yang ngomong Prabowo dinyinyir, ya kan? Ya kan? Prabowo ngerti apa? Ya kan begitu. Tapi kalau londo-londo yang ngomong, oh. Jadi Bapak itu, ini masalahnya, kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan, kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan anak-anak muda dari fakultas jadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Itu jawaban saya, ya, keberpihakan. Kedua, tadi Profesor Najib bertanya tentang SDM. Dalam buku saya, dalam program saya akan mengurus SDM dari akarnya, dari sejak bayi masih di kandung ibu. Masalahnya adalah sebagian besar rakyat kita kurang gizi, kurang makan. Jadi kalau kita bicara sumber daya manusia, rakyat kita sebagian sebelum lahir sudah kalah. Karena ibunya kurang gizi. Begitu lahir, dia kurang gizi. Dia tidak dapat protein. Begitu masuk sekolah demikian. Dan seterusnya. Itulah yang terjadi, yang disebut stunting. Sepertiga anak-anak kita stunting. Saya dari Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Saya disambut anak-anak SD. Saya lihat ada anak
perkiraan saya anak ini umurnya 5 tahun karena badannya kecil. Saya tanya, kamu umurnya berapa? Umur saya 9 tahun, Pak. Sebelahnya, saya kira umurnya 6 tahun. Kamu umurnya berapa? 10 tahun, Pak. Kecil. Jadi sel otak tidak berkembang, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang. Menjadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa lain. Ini tidak bisa. Jadi kalau saya dapat mandat untuk memimpin pemerintah, saya akan bikin makan siang gratis untuk semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan tidak hanya anak Indonesia, tapi ibu-ibu yang hamil kita beri bantuan makan. Jadi kita selesaikan masalah SDM dari akar masalah. Dia masuk sekolah, cerdas, dia kuat, sampai dia lulus sekolah, kita bantu. Dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis, dan kita sudah hitung uangnya ada, kemampuan kita ada, kita mampu, saudara-saudara. Jadi ini adalah jawabannya, dan kita akan perbaiki semua sekolah. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan di semua kabupaten. Jadi ini adalah 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau hasil terbaik kapan-kapan. Kita mau hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, kita harus segera swasembada pangan. Dan dengan program kami, mungkin Bapak sudah mendengar paparannya Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang baru ambil alih, ya. Ya, saya kira beliau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Saya sangat optimis. Waktu beliau periode pertama jadi Menteri Pertanian, kita sudah swasembada pangan. Dan kita akan cepat kembali swasembada pangan. Bahkan strategi kita tidak mau hanya swasembada pangan untuk Indonesia, kita mau jadi lumbung pangan dunia, dan kita mampu. Jadi itu jawaban saya, Profesor Najib. SDM menentukan, dan kita harus memprioritaskan SDM. Guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Dan semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung, sudah saudara-saudara sekalian. Tadi masalah dekadensi, hukum dan sebagainya, pendidikan, saya kira kemiskinan juga demikian. Kita juga punya satu cara program kiat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi, ya, dengan banyak program, juga Presiden SBY, banyak program bantuan tunai langsung, semua program kepada orang-orang yang lemah. Ini kita akan tingkatkan, bahkan kita akan bikin lebih langsung lagi. Semua orang yang kurang, orang miskin harus kita inventarisir dari RW, RT ke atas, dan kita nanti harus membuat satu semacam cash direct transfer. Jangan lewat terlalu banyak tangan, langsung kepada sasaran untuk kita segera mengatasi kemiskinan. Saya kira itu jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak melanggar waktu. Masih ada 2 menit Pak untuk closing statement. Masih ada 2 menit. 2-3 menit closing statement. 2 menit closing statement. Masa depan kita gemilang, kekayaan kita luar biasa, karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa. Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu datang seorang pakar dari Brazil. Dia mengatakan, Indonesia satu-satunya negara yang bisa menghasilkan BBM 100% dari bio, dari tanaman. Solar bisa 100% dari kelapa sawit. Bensin bisa 100% dari tebu. Jadi
kita nanti tidak perlu import 1 liter pun BBM dari manapun. Kita akan produksi BBM kita sendiri. Dan kita akan mempunyai ekonomi hijau. BBM kita akan BBM yang sehat, BBM yang tidak menambah pemanasan global, BBM yang tidak bikin kotor, dan kita tidak perlu kirim uang ke luar negeri, uangnya akan beredar di kita. Masa depan kita gemilang. Terima kasih, saya semangat, saya butuh dukungan saudara-saudara. Insya Allah kita bangkit menjadi negara hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang sudah menyampaikan paparan visi, misi, program, serta menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, sesi pleno 1 saya nyatakan selesai.